Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rachel Yashbdatinisa dari kelas 10A. Pada kali ini saya akan mempresentasikan atau menunjukkan PowerPoint yang sudah saya buat mengenai penjelasan ilmu ekonomi. Yang pertama ada pengantar ilmu ekonomi. Bisa kita lihat bersama-sama apa sih pengantar ilmu ekonominya ini? Ya, jadi kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikonomia yang terdiri dari oikos dan berarti rumah tangga dan nomos berarti aturan. Jadi oikonomia diartikan sebagai aturan ya, atau manajemen dalam rumah tangga. Nah, di sini ada sejarahnya juga dari Priyono. Beliau menjelaskan apa itu ekonomius. Baik, sekarang kita move yang ke pertama ada peran ekonomi. Apa sih peran ekonominya ini? Ya, jadi para ekonom ini yang mempercaya keampuhan dari mekanisme pasar ini di kemudian hari kenal dengan ekonom klasik. Ya, jadi benar teori ekonomi yang mereka ungkapkan dipandang sebagai teori ekonomi klasik. Ya, karena teori ekonomi klasik ini sangat condong pada sisi penawaran. Terus teori ekonomi ini juga dipandang sebagai ekonomi yang menekankan sisi penawaran atau supply side economics. Next, yang kedua ada tujuan dan manfaat. Nah, yang pertama di sini ada belajar cara berpikir. Jadi studi ekonomi ini memang mengajarkan kita ya cara berpikir dan membantu kita membuat suatu keputusan. Jadi alasannya kenapa sih kita harus belajar ekonomi dan mencapai tujuan mempelajari ekonomi ini? Karena pikiran kita merupakan harta yang paling berharga ya guys ya dimiliki oleh manusia. Untuk slide ketiga masih dengan sama yaitu tujuan dan manfaatnya. Nah, yang kedua ini jadi untuk memecahkan permasalahan masyarakat. Jadi memang belajar ilmu ekonomi ini sangat membantu ya untuk memahami masyarakat dengan lebih baik dan menemukan solusi atas permasalahan masyarakat. Jadi misalkan dampak perubahan ekonomi terhadap masyarakat itu kan sama sekali tidak terlihat ya di Inggris pada akhir abad ke-18 dan abad ke-19 awal. Periode saat itu sekarang kita sebut sebagai revolusi industri guys, karena ada peningkatan dan produktivitas. Untuk slide keempat masih sama, itu tujuan dan manfaat. Nah, yang ketiga ini untuk memahami urusan global nih. Jadi tujuan mempelajari mereka yang ketiga tuh untuk memahami urusan global. Dan dalam dunia yang relatif terbuka dan berorientasi pasar ini tidak mungkin kan memahami urusan politik tanpa landasan ekonomi, ya kan? Jadi pada dasarnya memang suatu negara dengan negara lain saling berhubungan secara ekonomi. Selanjutnya untuk slide kelima ada pembagian dan ruang lingkup ilmu ekonomi nih. Jadi apa sih pembagian ruang lingkup ilmu ekonomi itu sejatinya sangat banyak ya sebenarnya dan luas. Tapi pembagian ilmu ekonomi secara umum ini dibagi pada dua kategori besar aja sih. Yang pertama ada ekonomi makro dan ekonomi mikro. Jadi kedua kategori ilmu ekonomi tersebut memang memiliki fokus yang berbeda. Ilmu ekonomi mikro akan fokus pada aspek ekonomi pada tingkat individu atau perusahaan. Nah, kalau ekonomi mikro berkaitan pilihan-pilihan pada unit pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya yang keenam ada metode ekonomi nih. Apa aja sih metode-metodenya? Oke, jadi metode ekonomi ini berupa menjawab pertanyaan ya atau isu ekonomi dalam dua metode secara positif dan normatif. Jadi kalau metode normatif itu dalam penggunaannya juga membutuhkan metode positif sih sebenarnya. Tapi ekonomi positif itu berupa kayak memandang perilaku dan operasi ekonomi tanpa membuat keputusan atau judgement mengenai hasil tersebut. Nah, kalau ke metode positif ini berusaha kayak menggambarkan apa yang ada dan bagaimana hal tersebut terjadi gitu. Ya, jadi teori ekonomi itu berupaya gitu membuat generalisir data dan menjelaskan interpretasi dari apa yang diamati. Ya, jadi teori ekonomi adalah sebuah pernyataan ya atau kumpulan pernyataan yang berhubungan mengenai pernyataan sebab dan akibat atau aksi dan reaksi itu. Jadi teori tidak selalu muncul dari data numerik yang normal. Nah, selanjutnya ada tindakan ekonomi. Jadi ini itu merupakan usaha manusia ya untuk memilih hal-hal terbaik dan menguntungkan bagi mereka sesuai dengan kemampuannya. Tindakan ekonomi ini tuh dilakukan berdasarkan dua aspek loh, yaitu tindakan rasional dan tindakan irasional. Selanjutnya adalah kegiatan ekonomi. Jadi sebenarnya banyak ya kegiatan ekonomi ini, salah satunya ada produksi, konsumsi, dan distribusi.
Nah, untuk penutup, aku kasih tahu manfaat ilmu ekonomi nih. Jadi manfaatnya yang pertama ada memberikan masukan ya dalam pengambilan keputusan terhadap tindakan-tindakan ekonomi. So, ada juga membantu manusia dalam memahami pola perilaku ekonomi suatu masyarakat. Juga bisa membantu memberikan pengertian tentang potensi dan keterbatasan suatu kebijakan ekonomi. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau terburu-buru. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.